Halo teman-teman semuanya, pada hari ini kita akan masuk ke materi baru yaitu materi mengenai flexible budget. Nah, di sini saya akan jelaskan teori secara singkat aja. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa nonton di video yang udah saya share linknya kemarin. Nah, jadi di sini ada planning budget, ada flexible budget, serta ada actual result. Nah, planning budget sendiri ini adalah estimasi anggaran yang dibuat oleh perusahaan. Jadi planning budget ini sifatnya kira-kira atau estimasi yang udah ditetapkan oleh perusahaan. Lalu untuk flexible budget ini adalah anggaran perusahaan berdasarkan tingkat aktivitas atau cost driver yang sebenarnya. Jadi di sini itu anggaran, tetapi cost drivernya itu pakai cost driver actual. Lalu untuk actual result sendiri, ini adalah total pendapatan dan biaya yang sebenarnya terjadi. Jadi ini adalah yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan. Yang benar-benar dikeluarkan dan benar-benar didapatkan oleh perusahaan. Itu adalah actualnya. Nah, lalu di sini antara planning budget dengan flexible budget apabila ada perbedaan, itu kita akan sebutnya sebagai activity variance. Sedangkan antara flexible budget dengan actual result apabila ada perbedaan, kita akan sebut ini sebagai revenue and spending variance. Nah, jadi untuk lebih memahaminya, kita buka di soal problem 3. Nah, problem 3 ini kalian bisa lihat di modul di halaman 5. Jadi di sini, JBT Sport merupakan sebuah perusahaan produsen alat olahraga yang menjual dua jenis raket bulu tangkis, yakni raket karbon dan raket stainless. Nah, berikut merupakan informasi terkait yang diperlukan untuk membuat budget selama bulan Juli. Jadi di sini ada poin-poin mengenai anggaran perusahaan atau yang udah ditetapkan oleh perusahaan atau estimasinya. Nah, sedangkan di poin nomor 7 ini ada data aktual yang dimiliki oleh perusahaan atau ini yang sebenarnya terjadi. Lalu di sini kita diminta untuk membuat flexible budget performance report untuk JBT Sport untuk bulan Juli 2020 hingga net operating income beserta dengan activity variance dan revenue and spending variance. Nah, untuk membuat flexible budget performance report itu template-nya akan seperti ini. Jadi ada planning budget, ada flexible budget, ada actual result, terus ada activity variance dan revenue and spending variance. Nah, jadi di sini kita langsung mulai kerjain soalnya aja. Di sini di nomor 1 itu ada poin mengenai harga jual raket karbon adalah 1.200.000 per unit dan harga jual raket stainless adalah 80% dari raket karbon. Nah, ini adalah informasi untuk nanti kita mencari total sales-nya. Lalu, untuk yang bahan baku ini diperlukan untuk membuat raket itu ada bahan bakunya ini aja. Nah, sekarang kita mau mencari dulu kuantitinya atau estimasi penjualannya. Jadi di sini itu ada di nomor 4. Total raket yang akan dijual perusahaan diperkirakan sebanyak 80 pieces setiap bulannya dengan perbandingan penjualan raket karbon banding raket stainless adalah 3:5. Asumsi bahwa semua yang diproduksi habis terjual. Nah, di sini kita mau masukin angka untuk planning budgetnya. Di sini di poin 4 ini dikasih tahu kalau perkiraannya itu adalah 80 pieces. 80 pieces di mana perbandingannya antara raket karbon dengan raket stainless adalah 3:5. Nah, jadi di sini kita bisa lihat nih. Untuk planning ini totalnya adalah 80 pieces. Di mana katanya karbon banding stainless adalah 3:5. Berarti untuk mencari karbon adalah 3/8. 8 itu dapatnya dari 5 ditambah 3 dikalikan dengan totalnya 80. Maka kita dapat untuk karbon adalah 30. Sedangkan untuk stainless adalah 5/8 dikali dengan 80. Maka kita dapat untuk stainless adalah 50. Nah, ini adalah untuk planningnya. Sekarang kita mau cari aktualnya itu berapa. Berarti untuk mencari aktual, kita akan lihat di informasi aktual. Nah, di sini itu dikasih tahu bahwa perusahaan hanya berhasil menjual 90% unit dari total perkiraan penjualan raket, di mana total penjualan raket karbon sesuai dengan perkiraan. Berarti di sini aktualnya itu adalah 90% dari yang kita estimasikan, yaitu 80. Maka 72. Terus dia bilang, penjualan raket karbonnya sesuai dengan perkiraan. Berarti raket karbon ini 30, sedangkan stainlessnya berarti selisihnya. 72 dikurang dengan 30. Maka kita dapat untuk stainlessnya adalah 42. Nah, angka aktual ini kita masukkan di quantity di bagian sini. Nah, jadi tadi kita udah tahu kalau misalkan untuk planning budgetnya untuk raket karbon itu adalah
30 dan stainless 50. Maka kita masukkan di sini 30 dan stainless 50. Ini adalah kuantitinya. Nah, lalu untuk aktualnya ini kita masukkan di sini. Berarti raket karbonnya adalah 30, sedangkan raket stainless adalah 42. Nah, untuk fleksibel, tadi kan saya udah kasih tahu kalau misalkan fleksibel budget ini adalah anggaran perusahaan berdasarkan tingkat aktivitas atau cost driver yang sebenarnya. Berarti kalau di dalam soal ini, cost driver di sini adalah kuantitinya. Berarti kuantitinya itu mengikuti kuantiti aktual untuk fleksibel budget. Makanya kuantitinya untuk raket karbon berarti di sini 30 dan untuk raket stainless adalah di sini 42. Berarti kita mengikuti actual result-nya. Nah, sekarang kita mau tahu harganya. Harganya tadi dikasih tahu, harga jual raket karbon adalah 1.200.000. Nah, sedangkan harga raket stainless itu adalah 80% dari raket karbon. Maka di sini 80% dikalikan dengan harga jual raket karbon. Maka kita dapat harga jual raket stainless adalah 960.000. Nah, di sini saya masukkan di sini biar kita lebih gampang aja lihatnya. Berarti untuk raket karbon karena harga jualnya 1.200.000 per unit, berarti kalau kita mau mencari secara total, itu berarti 1.200.000 kita kalikan dengan kuantitinya, di mana kuantitinya di sini adalah raket karbon adalah 30. Maka kita dapat 36 juta untuk raket karbon. Lalu untuk raket stainless 960.000 dikalikan dengan kuantitinya 50. Maka kita dapat 48 juta untuk sales raket stainless. Nah, selanjutnya kita mau menghitung flexible budget. Nah, flexible budget ini, kita kan tadi udah tahu kalau misalnya flexible budget ini adalah anggaran perusahaan berdasarkan tingkat aktivitas atau cost driver yang sebenarnya. Berarti dia tuh kuantitinya pakai kuantiti aktual, tapi harganya tetap pakai harga dari si yang planning yang kita estimasikan. Berarti untuk menghitung flexible budget di sini adalah 1.200.000 dikalikan dengan kuantitinya raket karbon 30. Lalu untuk yang raket stainless itu berarti 960.000 dikalikan dengan raket stainless itu 42. Maka kita dapat hasilnya 40.320.000. Nah, selanjutnya kalau kita mau menghitung aktual, kita harus lihat dulu informasi di yang data aktual. Nah, di sini kita cari dulu apakah ada informasi mengenai perubahan harga untuk perubahan harga jual raket karbon ataupun raket stainless. Nah, sekarang kita lihat nih, di poin pertama dikasih tahu kalau perusahaan hanya berhasil menjual 90% unit dari total perkiraan penjualan raket, di mana total penjualan raket karbon sesuai dengan perkiraan. Perusahaan juga memberikan diskon sebesar 5% atas pembelian raket stainless. Nah, berarti di sini ada pemberian diskon 5% untuk yang raket stainless. Nah, karena diskonnya cuma raket stainless, berarti raket karbon kita tetap hitungnya 1.200.000 dikalikan dengan 30 actual result-nya. Nah, sekarang kita hitung dulu harga setelah diskon. Nah, tadi kan sebelum diskon itu harganya 960.000. Lalu perusahaan memberi diskon 5%. Berarti 960.000 kita kalikan dengan 95% untuk mengetahui harga jualnya sekarang. Nah, harga jualnya sekarang berarti 912.000. Berarti di sini kita masukkan 912.000 dikalikan dengan 42 unit. Maka kita dapat di sini 38.304.000. Nah, sekarang kita mau mencari selisihnya atau perbedaannya. Kalau raket karbon ini karena harganya sama semua dan kuantitinya juga sama semua, ini tidak ada perbedaan. Maka kita kosongin aja di bagian variansnya. Nah, tapi untuk raket stainless, ini kan ada perbedaan kuantiti antara planning dengan fleksibel. Ini pasti ada perbedaan. Pasti ada selisih. Nah, kita hitung selisihnya, kita kurangkan planning budgetnya dengan fleksibel budget. Maka kita dapat selisihnya adalah 7.680.000. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita lagi berbicara mengenai sales. Di sini kita mengestimasikan sales kita atau penjualan kita itu 48 juta. Tapi yang terjadi sebenarnya itu hanya 40.320.000. Kalau misalkan yang terjadi sebenarnya itu lebih kecil daripada yang kita estimasikan, berarti selisih ini tuh tidak menguntungkan bagi perusahaan. Maka kita bisa sebut selisih ini adalah unfavorable. Nah, karena dia tidak menguntungkan, maka kita tulis unfavorable. Nah, sekarang kita lihat lagi antara
flexible budget dengan actual result, ini perbedaannya mana yang lebih besar? Sekarang kita kurangin. Ternyata flexible budget lebih besar dibandingkan actual. Berarti konsepnya sama kayak tadi, karena ini sales, kita lihat kalau misalkan yang terjadi itu lebih kecil dibandingkan apa yang kita estimasikan. Berarti itu akan tidak menguntungkan bagi perusahaan, sehingga ini dicatat sebagai unfavorable. Lalu selanjutnya kita mau menghitung total sales. Untuk total sales planning budget ini berarti kita jumlahkan antara raket karbon dengan raket stainless. Nah, maka kita dapat total sales untuk planning budget adalah 84 juta. Nah, terus untuk yang flexible budget adalah 76.320.000 dan untuk yang actual result adalah 74.304.000. Nah, sekarang kita lihat lagi. Antara planning budget dengan flexible budget ini ada selisih. Nah, sebenarnya ini juga bisa aja langsung dijumlahin dari atas. Ini kan berarti 7680. Nah, di sini karena yang diestimasikan lebih besar, berarti kita catat ini unfavorable. Begitu pula dengan yang ini. Berarti karena actualnya lebih besar, kita catat ini unfavorable. Nah, sekarang kita masuk ke expense. Nah, expense di sini yang pertama itu ada cost of direct material. Nah, di sini kita harus menghitung berapa sih biaya yang harus kita keluarkan untuk memproduksi satu buah raket karbon. Nah, maka di sini untuk lebih gampang kita buat perhitungan seperti ini. Nah, jadi di sini tadi di poin pertama itu dikasih tahu kalau misalkan untuk membuat sebuah raket karbon nih, bahan baku yang diperlukan untuk membuat sebuah raket adalah serat karbon, senar raket, grip X1, grip X2, dan stainless steel. Ini adalah total semuanya yang dibutuhkan. Nah, tapi di sini ada poin lagi. Untuk membuat satu unit raket karbon dibutuhkan 150 gram serat karbon, 0,8 meter grip X2, dan 1,5 meter senar raket. Nah, jadi di sini untuk membuat raket karbon berarti butuh serat karbon, butuh grip X2, dan juga senar raket. Sedangkan untuk raket stainless ini butuh stainless steel, butuh grip X1, dan butuh senar raket. Nah, sekarang karena kita mau menghitung DM per unit atau biaya untuk memproduksi satu buah unit raket karbon, satu unit raket karbon itu berapa biayanya. Nah, berarti sekarang ini kita harus mencari dulu price per satuannya. Berarti kalau serat karbon kita cari price per gramnya, grip X2 kita cari price per meternya, dan untuk senar raket kita juga cari price per meternya. Nah, di sini untuk raket karbon itu dibilang kalau misalkan untuk membuat satu unit raket karbon itu dibutuhkan 150 gram serat karbon. Nah, sekarang kita lihat lagi di poin kedua, serat karbon itu harga berapa? Serat karbon ini harganya 2.750.000 per kilogram. Nah, karena di sini serat karbonnya itu dalam gram, berarti kita hitungnya dalam gram aja. Jadi berarti kan dari kilogram ke gram itu kan turun 3. Berarti di sini 2.750.000 kita bagi dengan 1.000. Maka kita dapat price per gramnya 2.750. Lalu untuk grip X2-nya, grip X2 itu 65.000 per meter. Berarti kita langsung masukin 65.000 per meter. Lalu senar raketnya itu adalah 880. Untuk senar raket itu 40.000 per meter. Berarti kita masukkan 40.000 di sini. Nah, sekarang untuk raket karbon itu dibutuhkan 150 gram serat karbon. Berarti 150 dikali 2.750. Terus kita mau menghitung juga untuk grip X2. Grip X2 itu dibutuhkan 0,8 meter. 0,8 dikalikan dengan 65.000. Nah, terus selanjutnya adalah senar raket. Senar raket itu kita butuh 1,5 meter. Berarti 1,5 dikali dengan 40.000. Nah, maka kita dapat direct material untuk satu unit raket karbon adalah 524.500. Selanjutnya kita ke raket stainless. Nah, raket stainless ini dikasih tahu juga untuk stainless steel itu harganya 880.000 per kilogram. Nah, karena di sini dalam gram berarti sama, 880.000 kita bagi dengan 1.000. Lalu untuk grip X1 itu adalah 45.000 per meter. Terus untuk senar raket tadi sama berarti 40.000 per meter.
Sekarang untuk membuat raket stainless itu dibutuhkan 250 gram stainless steel, lalu 0,8 meter grip X1, dan juga 1,5 meter senar raket. Nah, maka kita dapat direct material per unit untuk raket stainless adalah 316.000. Nah, dari sini berarti kita bisa menghitung cost of direct material untuk raket karbon dan raket stainless. Nah, berarti tadi kan raket karbon itu adalah 524.500. Berarti 524.500 ini kan per unit. Kita mau cari secara total. Berarti kita kalikan dengan kuantitinya, di mana kuantitinya adalah 30. Maka kita dapat hasilnya 15.735.000. Nah, sedangkan tadi untuk raket stainless itu adalah 316.000. Nah, 316.000 berarti di sini kita menghitungnya 316.000 dikalikan dengan unitnya, 50. Maka kita dapat cost of direct material untuk raket stainless adalah 15.800.000. Nah, untuk yang flexible budget ini, di bagian flexible budget, kita menghitungnya tetap pakai cost yang udah tadi kita hitung, 524.500 dikalikan dengan unitnya, 30. Lalu, 316.000 dikalikan dengan unitnya, 42. Maka kita dapat 13.272.000. Nah, sekarang untuk yang aktual ini, kita lihat lagi di poin ke-7 ini tadi, di data aktual, ini ada nggak informasi mengenai pembelian bahan baku. Nah, kita lihat di sini, ternyata di yang B ini terdapat perubahan harga pembelian bahan baku, di mana harga senar raket menjadi 55.000 per meter, dan harga serat karbon mendapat diskon 10%. Berarti di sini kita bikin lagi yang kayak gini tapi untuk aktualnya. Nah, di sini tadi serat karbon itu ada diskon 10%. Berarti serat karbon dari yang tadinya 2750 ini kita kalikan dengan 90% karena kita dapat potongan 10%. Nah, lalu untuk grip X2 ini nggak ada perubahan, berarti grip X2 ini harganya sama 65.000. Nah, untuk senar raket ini tuh berubah jadi 55.000 per meter. Nah, berarti di sini raket karbon tadi masih sama. Untuk membuat raket karbon itu kan dibutuhkan 150 gram serat karbon. Jadi 150 dikali dengan serat karbonnya. Terus untuk grip X2-nya itu tetap sama. Kita butuh 0,8. Lalu untuk senar raketnya kita butuh 1,5 meter. Maka kita dapat DM per unit yang aktual untuk raket karbon adalah 505.750. Nah, selanjutnya kita mau menghitung untuk yang raket stainless. Berarti untuk raket stainless steel ini nggak ada perubahan. Kita tetap harganya 880. Untuk grip X1 juga tidak ada perubahan, 45.000. Nah, senar raketnya ini berarti sama, mengalami kenaikan menjadi 55.000. Selanjutnya kita menghitung DM untuk raket stainless. Raket stainless ini membutuhkan 250 gram stainless steel. Terus dia juga butuh 0,8 meter grip X1. Lalu 1,5 meter senar raket. 1,5 meter dikali dengan 55.000. Maka kita dapat DM per unitnya adalah 338.500. Ini adalah aktualnya. Nah, berarti angka ini adalah angka yang nanti akan kita masukkan ke kolom actual result. Nah, berarti di sini untuk raket karbon tadi kan 505.750. Berarti 505.750 dikalikan dengan kuantitinya, yaitu 30 untuk raket karbon itu sendiri. Nah, sedangkan tadi untuk yang raket stainless itu adalah 338.500. Nah, 338.500 ini kita kalikan dengan actual result-nya. Berarti ini 338.500 dikalikan dengan 42. Maka kita dapat 14.217.000. Nah, di sini karena ada perbedaan, kita harus menghitung variansnya. Untuk yang planning budget untuk raket karbon dengan raket karbon ini tidak ada perbedaan. Sedangkan untuk yang flexible budget dengan actual result ini ada perbedaan.
Nah, perbedaannya sebesar 562.500. Nah, sekarang karena kita berbicara tentang expense, di sini kita bandingkan. Yang kita estimasikan lebih besar dibandingkan yang kita keluarkan. Atau yang kita keluarkan sebenarnya lebih kecil dibandingkan apa yang kita estimasikan. Karena bebannya lebih kecil, berarti kita anggap ini adalah favorable. Karena dia menguntungkan buat perusahaan. Perusahaan yang harusnya keluarkan uang itu 15 juta sekian, sekarang dia bisa mengeluarkan uang hanya 15.172.500. Ada selisih 562.500. Maka ini kita sebut sebagai favorable. Nah, selanjutnya untuk yang raket stainless. Di sini dia ada perbedaan. Di mana di sini yang flexible budget ini atau yang terjadi sebenarnya itu lebih kecil dibandingkan apa yang kita estimasikan. Berarti di sini selisih ini kita sebut favorable juga atau menguntungkan bagi perusahaan. Nah, sedangkan kita sekarang menghitung antara flexible budget dengan actual result. Nah, di sini karena yang kita keluarkan sebenarnya itu lebih besar, yaitu 14.217.000, sedangkan yang kita estimasikan tuh hanya 13.272.000. Maka di sini beban yang kita keluarkan itu lebih besar. Maka di sini kita catat ini sebagai unfavorable, karena yang dikeluarkan lebih besar. Oke, selanjutnya kita masuk ke cost of direct labor raket karbon dan raket stainless. Nah, di sini perusahaan memberi upah 50.000 per jam untuk setiap pembuatan raket, di mana satu raket menghabiskan waktu selama 1,5 jam. Berarti di sini kita menghitung dulu direct labor-nya. Katanya cost of direct labor-nya itu adalah 50.000 per jam. 50.000 per jam. Terus dikasih tahu juga untuk pembuatan satu raket itu menghabiskan waktu 1,5 jam. Berarti para pekerja ini akan dibayar 50.000 dikali dengan 1,5. 75.000 per unit. Karena katanya satu unit itu menghabiskan 1,5 jam. Berarti kita tahu DL-nya itu adalah 75.000. Berarti di sini kita masukkan untuk DL-nya itu 75.000. Kita kalikan dengan kuantitinya. Semuanya sama, kita kalikan dengan quantity. Untuk yang ini juga 75.000 dikali dengan quantity. Ini berlaku sama buat semuanya, 75.000 per unitnya. Berarti kita tinggal kalikan ini dengan unit yang tadi udah kita hitung di atas. Nah, sekarang kita lihat yang mana yang ada perbedaan. Ternyata untuk raket karbon ini semua sama, baik dari planning budget, flexible budget, maupun actual result. Sedangkan untuk raket stainless ini ada perbedaan antara planning budget dengan flexible budget. Berarti ini kita kurangkan, lalu kita lihat di sini perbedaan ini itu menguntungkan atau tidak. Nah, di sini yang kita estimasikan 3.750.000, tapi yang kita keluarkan hanya 3.150.000. Berarti ini menguntungkan karena beban yang kita keluarkan lebih kecil. Berarti ini kita anggap sebagai favorable. Oke, selanjutnya kita mau menghitung depreciation expense untuk building. Nah, di sini ada beban-beban selama bulan Juli. Berarti ada depresiasi pabrik, ada biaya utilitas, ada depresiasi mesin, gaji 2 orang penjaga toko, biaya sewa toko, biaya iklan, dan biaya lain-lain. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama dulu. Dari yang pertama, yaitu berarti kita mau lihat depreciation untuk building. Nah, di sini depreciation untuk building katanya 5.500.000. Berarti kita masukkan 5.500.000. Nah, untuk actual kita lihat lagi di kolom actual. Apakah ada perbedaan harga atau enggak? Nah, ternyata di sini nggak ada informasi mengenai depresiasi gedung. Berarti atau depresiasi pabrik. Berarti di sini kita asumsikan ini sama. Nah, lalu untuk utilities expense, kita lihat di sini adalah 2.800.000. Nah, di fleksibel juga 2.800.000. Untuk aktual kita lihat lagi di informasi aktual. Nah, di sini ada
Perusahaan mengurangi biaya utilitas semaksimal mungkin menjadi 2.500.000 per bulan. Berarti di sini biaya utilitas menjadi 2.500.000. Di sini ada perbedaan sebesar 300.000. Nah, karena yang kita keluarkan sebenarnya lebih kecil dibandingkan apa yang kita anggarkan, berarti ini adalah perbedaan yang favorable. Selanjutnya untuk depreciation expense machine. Nah, untuk mesin di sini adalah 3.300.000. Kita langsung masukkan aja 3.300.000. Untuk actual kita lihat lagi di sini ternyata nggak ada informasi mengenai depresiasi mesin. Berarti kita anggap sama di sini 3.300.000. Nah, selanjutnya adalah salaries and wages expense. Salaries and wages expense katanya gaji 2 orang penjaga toko ini 2.500.000 per orang. Karena di sini ada 2 orang, berarti 2.500.000 dikali 2. Begitu pula untuk flexible budget. Untuk aktual kita lihat lagi, ada nggak informasi mengenai gaji? Ternyata nggak ada, berarti sama. Ini jadi 5 juta. Selanjutnya adalah rent expense. Di sini biaya sewa toko katanya 2.850.000. Ini juga 2.850.000. Untuk aktual kita lihat lagi. Nah, di sini biaya sewa toko mengalami kenaikan menjadi 3.500.000 per bulan. Berarti di sini adalah 3.500.000. Nah, di sini kita lihat ini ada selisih antara flexible budget dengan actual result. Nah, di sini selisihnya 650.000, di mana beban yang kita keluarkan sebenarnya itu lebih besar dibandingkan apa yang kita anggarkan. Berarti karena yang kita keluarkan lebih besar, kita catat ini sebagai unfavorable. Lalu kita lanjut ke advertising expense. Advertising expense di sini dikatakan 5.220.000. Fleksibel juga berarti untuk aktual kita baca lagi di soal. Akibat peningkatan intensitas iklan di berbagai platform media sosial, biaya iklan perusahaan meningkat sebesar 10% dari yang dianggarkan. Berarti kita kan menganggarkan 5.220.000. Berarti karena dia bilang mengalami kenaikan sebesar 10%, kita kali dengan 110%. Maka kita dapat di sini adalah 5.742.000. Kita hitung variansnya. Di sini kita dapat variansnya 522.000, di mana yang kita keluarkan lebih besar atau aktualnya lebih besar. Nah, karena aktual lebih besar daripada flexible budgetnya, maka di sini kita catat sebagai unfavorable. Nah, selanjutnya adalah other expense atau beban lain-lain. Di sini beban lain-lain itu adalah sebesar 6 juta. Berarti kita catat di sini 6 juta, di sini juga 6 juta. Nah, selanjutnya untuk aktual, ini kita lihat lagi di poin yang nomor 7, yang poin C. Biaya lain-lain itu hanya digunakan 2/3 dari anggaran. Berarti, aktualnya adalah 2/3 dikalikan dengan anggarannya 6 juta. Maka di sini adalah 4 juta. Nah, karena yang kita keluarkan lebih kecil daripada yang kita anggarkan, maka di sini adalah favorable. Nah, lalu untuk selanjutnya, untuk total expense ini, kita jumlahkan aja dari cost of direct material sampai dengan other expense. Begitu pula untuk flexible budget dan juga actual result. Nah, setelah kita dapat ini, kita juga mau menghitung untuk variansnya. Jadi variansi sini ini juga kita totalin ke bawah. Variansi ini kita totalin ke bawah. Maka kita dapat variansi adalah 3.128.000. Sekarang kita lihat antara planning dengan fleksibel, yang lebih besar adalah estimasinya. Berarti ini adalah favorable. Nah, selanjutnya di sini kita juga totalin untuk yang revenue and spending variance. Di sini kita dapat 745.500. Sekarang kita bandingkan lagi antara fleksibel dengan aktual, yang lebih besar adalah fleksibel atau estimasinya. Berarti yang kita keluarkan itu lebih kecil, maka di sini favorable. Lalu untuk net income-nya, ini berarti
sama menghitung net income adalah total sales dikurang dengan total expense. Begitu pula untuk yang flexible budget. Maka untuk yang tadi planning budget ini kita dapat 15.795.000, untuk flexible budget 11.243.000, dan untuk yang actual result kita dapat 9.972.500. Variansnya pun sama, varians total sales kita kurangin dengan total expense. Nah, di sini kita lihat ini net income. Kalau kita berbicara net income, berarti kalau misalkan yang terjadi sebenarnya lebih kecil daripada apa yang kita estimasikan, berarti kita tidak mendapatkan keuntungan atau unfavorable di sini. Tidak menguntungkan bagi perusahaan karena net income-nya yang dianggarkan itu 15 juta sekian, tapi sebenarnya yang terjadi itu hanya 11 juta sekian. Berarti ini adalah tidak untung bagi perusahaan, tidak menguntungkan perusahaan. Maka kita catat ini unfavorable. Selanjutnya untuk yang revenue and spending variance, ini juga dari variance total sales dikurang dengan total expense. Di sini juga sama, karena aktualnya hanya 9.972.500 dan kita estimasikannya 11.243.000. Berarti apa yang kita estimasikan itu lebih besar dibandingkan apa yang terjadi sebenarnya. Nah, di sini itu selisihnya kita catat sebagai unfavorable karena dia tidak menguntungkan bagi perusahaan. Nah, sekian pembahasan untuk problem 3 hari ini. Teman-teman bisa lanjut nonton video pembahasan problem 4 di link yang udah saya share ke kalian. Terima kasih.